Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah ternyata sedang ketakutan. Isu kudeta sengaja dibuat demi menutupi modus ini. Isu kudeta Presiden Joko Widodo hanya sebuah ilusi ketakutan. Pemerintah yang dirasakan lantaran upaya penanganan berbagai persoalan bangsa tidak maksimal. Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom Deddy Kurniasyah. Isu kudeta rasanya hanya ilusi ketakutan pemerintah. Ketakutan itu tentu mendasar karena adanya kesadaran tidak maksimum berupaya menangani persoalan akhir-akhir ini, ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu. Isu kudeta sendiri, kata Deddy, merupakan sebagian kecil cara untuk mengalihkan persoalan bangsa yang besar. Persoalan yang ada sambungnya jauh lebih besar dihadapi oleh pemerintah, seperti laju ekonomi yang terus anjlok hingga penanganan corona yang belum juga selesai. Isu kudeta hanya sebagian kecil upaya mengalihkan persoalan yang sebenarnya ada. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain ikut merespon terkait isu 4 kelompok yang segera melakukan kudeta terhadap Presiden Joko Widodo. Ia pun menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk kepanikan. Bahkan ia menilai rakyat tidak akan mengkudeta seorang presiden lantaran sejarah belum pernah membuktikan. Ada yang menuduh bahwa 4 kelompok yang mau mengkudeta Pak Jokowi, satu tuduhan karena kepanikan psikologis saja. Tidak akan rakyat mengkudeta. Dan belum pernah terjadi sejak NKRI merdeka. Tulisnya di akun Twitter dilihat pada hari Senin yang lalu. Lanjutnya ia juga mengatakan kemungkinan bahwa rakyat sudah tidak mempercayai pemerintah. Kemudian pemerintahan Jokowi tak akan mendapatkan dukungan. Paling yang ada rakyat tidak percaya pemerintah, lalu tidak lagi mendukung pemerintahan. Itu aja. Begitu lanjutnya. Sebelumnya juga diberitakan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens menyebut ada pihak-pihak yang melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Joko Widodo. Bahkan ia juga mengaku mengetahui ada tokoh oposisi yang ikut melancarkan kudeta. Gerakan kudeta Jokowi datang dari dalam. Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, menyebut ada pihak dari dalam yang ingin mengkudeta Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan situasi pandemi corona. Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusli Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris, kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri. Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta itu justru akan datang dari dalam lingkaran kekuasaan. Menurutnya, komunikasi politik yang kerap berseberangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan COVID-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu presiden bisa diartikan sebagai salah satu wujud di lingkaran penguasa yang berusaha untuk menggusur Jokowi. Makanya, menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbul dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi. Walaupun kemungkinannya itu kecil, begitu kata Adib Miftahul kepada kantor berita politik pada hari Jumat 5 Juni. Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasannya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah, bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi.
Simbol oposisi itu, sambung Adib, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta. Memang kalau ada arah kepada kudeta, itu walaupun saya bilang kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan. Masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan komunikasi politik. Tutupnya. Gempar, putusan MA soal gugatan Pilpres 2019 baru dipublish. Dasar hukum penetapan kemenangan Jokowi pun dibatalkan. Langkah Mahkamah Agung MA yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawannya pun dipersoalkan. Salah satunya oleh wartawan senior Hersubeno Arif yang mengurai kejanggalan itu dalam channel YouTube Hersubeno Point. Mahkamah Agung baru saja mengupload putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Dasar hukum penetapan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf dibatalkan. Peraturan KPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2019. Apa konsekuensi hukum keputusan MA itu? Kata Hersubeno pada hari Selasa 7 Juli. Objek gugatan yang dilayangkan Rahmawati dan kawan-kawan, yaitu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Secara khusus, kata Hersubeno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres saat yang berlaga hanya 2 pasangan saja. Peraturan digugat lantaran dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam menetapkan pemenang Pilpres yang hanya diikuti 2 pasangan calon. Gugatan ini didaftarkan pada 14 Mei 2019, sementara putusan KPU tentang pemenang Pilpres adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin, ditetapkan pada 21 Mei 2019. Sementara isi putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau baru saja beberapa hari yang lalu. Adapun putusan MA sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon. 1. Rahmawati Soekarno Putri. 2. Asril Hamzah Tanjung. 3. Dahlia. 4. Tristianto. 5. Muhammad Syamsul. 6. Putut Triadi Wibowo. 7. Eko Sanjoyo. 8. Hasbil Mustakin Lubis untuk sebagian. Kedua, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan yang ketiga, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemerintah ternyata sedang ketakutan. Isu kudeta sengaja dibuat demi menutupi modus ini. Isu kudeta Presiden Joko Widodo hanya sebuah ilusi ketakutan. Pemerintah yang dirasakan lantaran upaya penanganan berbagai persoalan bangsa tidak maksimal. Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom Dedi Kurniasyah. Isu kudeta rasanya hanya ilusi ketakutan pemerintah. Ketakutan itu tentu mendasar karena adanya kesadaran tidak maksimum berupaya menangani persoalan akhir-akhir ini, ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu. Isu kudeta sendiri, kata Dedi, merupakan sebagian kecil cara untuk mengalihkan persoalan bangsa yang besar. Persoalan yang ada sambungnya jauh lebih besar dihadapi oleh pemerintah, seperti laju ekonomi yang terus anjlok hingga penanganan corona yang belum juga selesai. Isu kudeta hanya sebagian kecil upaya mengalihkan persoalan yang sebenarnya ada.